Haleluya. Nama Tuhan. Sebelumnya saya mengundang untuk setiap jemaat yang mungkin masih ada di luar untuk bisa masuk ke dalam untuk kita bisa sama-sama beribadah. Untuk anak-anak, dewasa, orang tua, silakan masuk dan kita akan mulai untuk ibadah kita hari ini. Sebelumnya saya mau sapa semua yang sudah hadir hari ini, beberapa jemaat umat-umat Tuhan. Ya. Puji Tuhan, shalom. Angkat kedua tangannya, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Tetap semangat ya saudara, di awal bulan April ini, minggu pertama. Kita bersyukur kita bisa hadir ke tempat ini untuk kita bisa sama-sama meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Dan ini adalah masih momen-momen Paskah, masih momen kebangkitan merayakan hari kebangkitan yang sungguh mulia buat setiap kita. Ya, Yesus sudah mati buat kita, dia juga sudah bangkit buat kita, dan dia juga akan tetap hidup dan naik ke surga, memberikan kita tempat yang terbaik. Puji nama Tuhan. Saudara, seberapapun kita yang mungkin masih ada di tempat ini, sampai kita menunggu sidang jemaat Tuhan dan lainnya, mari saudara, kita tundukkan kepala kita, mari kita buka hati kita mempersiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kebaikan-Mu, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami boleh kuat, kami boleh sehat ya Tuhan. Semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami lalui sepanjang hari-hari hidup kami. Ada banyak persoalan Tuhan, ada banyak ujian yang Tuhan masalah. Mungkin kami hadapi, karena hari-hari ini semakin jahat. Hari-hari ini semakin banyak ya Tuhan, ujian ya Tuhan, yang harus kami lewati ya Bapa. Namun kami percaya Tuhan, saat kami bersama Engkau Yesus, saat kami berjalan bersama Engkau Tuhan, kami percaya Yesus Tuhan, kami tidak akan goyah Tuhan, kami tidak akan lemah Tuhan, karena kami bersandar dan percaya berharap kepada kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya kepada otoritas kuasa. Ini kami Allah Kudus, ini kami Tuhan Yesus Tuhan. Bila berkata masukkan Allah di bawah hati kami, segenap hidup kami Tuhan. Bapa kami yang hadir di tempat ini Tuhan, Kau mengirim kami Tuhan. Kau melihat kesungguhan hati kami. Untuk kami datang beribadah kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan, ibadah mengandung janji baik hari ini bahkan besok. Berkat-Mu menyertai hidup kami. Tidak sia-sia kami datang beribadah kepada-Mu. Karena kami tahu Yesus Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Terima kasih Yesus. Inilah persembahan kami, inilah hidup kami. Kami mau puji Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Berkatalah bagi kami, kuasalah bagi kami Yesus. Biarlah dia selalu hidupnya. Engkau Yesus Tuhan, Engkau terus menjadi Tuhan.
Bapak, kami naikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh beribadah memuji menyembah Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kami untuk setiap apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami, kami ingin memberikan korban syukur kami Tuhan. Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk memberi dengan segala kehendak hati Tuhan. Dan ajar kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagaimana Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami beri persembahan kami menjadi rupa yang harum di hadapan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan, sebelum kita persiapkan untuk firman Tuhan, kita akan menyambut anak-anak kita untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Silakan, luar biasa kita. Jadi dari karangan, puji Tuhan.
Kita bersemangat saudara, dikasih yang manis luar biasa buat Tuhan. Mama yuk. Dalam Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh sekolah minggu. Di Tuhan, saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk kita terima firman-Nya. Karena kita tahu cerita dalam hidup kita terang bagi hidup kita hanyalah firman Yesus Kristus kuasa yang satu firman kita. Apapun pergumulan masalah kita, saat kita mendengar firman hari ini dan melakukannya, Tuhan membuka jalan-jalan kehidupan. Amin. Tuhan, nah, saudara, buka kepala kita Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur ya Tuhan, kami boleh meninggikan memuliakan nama Tuhan. Karena Kau layak dimuliakan Tuhan. Kau layak menerima pengagungan di Tuhan dari setiap umat Tuhan. Ini kami orang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Engkau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Seberapapun kami yang harus tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau sudah memilih kami, Tuhan sudah mengurapi kami, Tuhan sudah menjamah kami. Kami yang ada di sini adalah lebih dari orang yang pemenang Tuhan, lebih dari para pemenang kami semua Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Kau pakai Bapak Gembala kami Tuhan untuk menabur benih firman-Mu Tuhan di tempat ini. Apa yang Kau mau Tuhan, isi hati-Mu Tuhan. Kau tanamkan bagi setiap kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang Kau pakai ini Tuhan. Pengurapan nyata Tuhan bekerja. Kuasa-Mu bekerja, hikmat-Mu bekerja atas hamba-Mu pada hari ini Tuhan. Membagikan kami firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari siapkan hati kita. Kita mau katakan lewat pujian ini bahwa sejauh timur dari barat, Dia membuang setiap dosa kita. Dia tidak mengingat atau menghitung setiap pelanggaran kesalahan kita. Karena begitu besar kasih-Nya, anugerah-Nya dalam hidup kita. Pengampunannya begitu besar. Dia tidak pernah memandang hina segala dosa kita yang hancur. Tuhan baru, Tuhan Engkau jamah, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu Tuhan. Engkau telah rela memberikan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Engkau mau menderita, Engkau mau mati bagi dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Tuhan sudah membebaskan kami dari segala kuasa dosa dan kutuk dosa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami hari ini boleh memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah pujian pengagungan ini Tuhan kami persembahkan sebagai pujian dan penyembahan yang terbaik, termanis dari hidup kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak diagungkan, layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami juga rindu dan haus untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, terlebih hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan firman-Mu supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini adalah perkataan firman Tuhan yang berkuasa, menguatkan, meneguhkan, menghibur, dan membuat kami semakin kuat di dalam Engkau, semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap umat-Mu Tuhan, supaya mereka merasakan kuasa daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, hari ini kita bersyukur karena hari ini kita sudah memasuki bulan April. Tidak terasa kita sudah ada di tanggal 7 ya. Usia kita semakin bertambah. Ya. Tetapi kita tetap kuat dan sehat itu semua karena kasih Tuhan. Dan hari ini juga kita akan mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum kita mengambil perjamuan kudus, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari siapkan hati kita dan tentunya siapkan Alkitab kita masing-masing. Ya, kita hari ini akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 2 Timotius pasal 3, Bapak yang kasih Tuhan, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Ya. Ya, di monitor ada, kalau Bapak dan Ibu bisa melihat dengan jelas, bisa mengikuti yang ada di monitor. Kalau nggak ada, silakan buka di Alkitabnya masing-masing. Ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Judul perikop firman Tuhan di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci, ya. Karena ini ada 8 ayat, kita akan baca berganti-gantian. Saya akan bacakan ayat genap dan Bapak Ibu ayat yang ke-11, ayat ganjilnya ya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Belum kompak, hitungin ini 1, 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah iman dan penderitaan. Ya, iman dan penderitaan. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, apa sih korelasi atau hubungan antara iman dan penderitaan itu? Kok iman dan penderitaan disandingkan, Bapak Ibu Tuhan ya? Tapi sebelum kita membahas di sana, saya ingin kita memperhatikan ayat 10 ya. Firman Tuhan katakan gini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, firman Tuhan 2 Timotius ini adalah firman Tuhan yang merupakan surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius yang adalah anak rohaninya. Ya, Timotius ini menjadi anak rohani dalam pelayanan, ya. Ya, dia dipimpin, dibimbing, digembleng ya oleh Rasul Paulus, ya. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa Timotius ini dipercayakan untuk melayani bahkan di usianya yang masih muda untuk menjadi seorang gembala, ya. Dan dikatakan Timotius ini adalah seorang anak rohani yang sudah membuktikan bagaimana dia sudah mengikuti ajaran Rasul Paulus, mengikuti cara hidup Paulus, mengikuti pendirian, iman, kesabaran, dan kasih serta ketekunan yang dimiliki oleh Rasul Paulus, banyak Tuhan. Sebagai bapak rohani, ya, sebagai bapak rohani, Paulus ini memberikan teladan yang luar biasa kepada anak rohaninya. Nah, tentunya kalau sebagai bapak rohani artinya bukan orang tua kandung, bukan orang tua biologis, mau memberikan contoh, memberikan teladan kepada anak rohaninya. Tentu kita ya sebagai orang tua tentunya kita juga rindu mau menjadi seperti Rasul Paulus, memberikan teladan yang baik buat anak-anak kita. Amin. Yang sudah punya anak memberikan, atau yang sebagai opung memberikan contoh, ya, sebagai oma memberikan teladan buat anak, buat cucu, ya, bagaimana tentang imannya, tentang kesabaran, tentang kasih dan ketekunannya di dalam mengiring Tuhan. Sering kasih Tuhan, ya. Nah, pada waktu Rasul Paulus ini memberikan ya bimbingan, memberikan sebuah tuntunan daripada Rasul Timotius ini. Pada waktu itu Timotius sedang mengalami banyak hal yang tidak baik, saudara yang kasih Tuhan. Jadi imannya itu tidak bertumbuh, tidak berkembang dalam situasi atau suasana yang baik-baik saja, tetapi justru di dalam di dalam situasi yang tidak enak, saudara. Dikatakan ayat 11, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi Timotius adalah anak rohani yang selalu mengikuti Rasul Paulus, dan imannya terus mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan, tetapi imannya itu terus bertumbuh bukan dalam situasi yang enak, bukan dalam situasi yang stabil, saudara, tapi justru dalam penganiayaan, ya, dalam aniaya yang luar biasa. Karena pada waktu itu adalah orang-orang Kristen pada awal-awal, ya, mereka menjadi jemaat mula-mula itu bukan mengikut Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, saudara yang kasih Tuhan. Ya, untuk mempertahankan iman mereka, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, mereka mengalami banyak penderitaan. Sebagaimana Rasul Paulus mengalami penderitaan yang luar biasa,
Dan Timotius ini juga turut mengalami penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu hari ini, jadi iman dan penderitaan itu ada korelasinya, ada hubungannya, saudara yang kasih Tuhan ya. Ada hubungannya. Ada hubungannya antara iman dan penderitaan, itu ada hubungannya. Jadi penderitaan di dalam firman Tuhan di sini katakan itu bisa membuat ya orang bertumbuh, imannya makin kuat, makin dewasa dalam Tuhan. Tetapi itu tergantung dalam meresponinya. Ayo abang next ya. Kita lihat ya korelasi antara iman dan penderitaan, saudara ya. Selain karena pendengaran akan firman Kristus, iman kita bertumbuh karena penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tadi malam kita sharing ya di dalam pool. Itu saya mengajukan 2 pertanyaan. Kira-kira ini Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita yakini, yang kita layani itu sebenarnya dia adalah Tuhan yang menginginkan kita di zona mana? Apakah Tuhan itu menginginkan kita ini sebagai orang Kristen selalu ada di zona nyaman? Ya, artinya di dalam zona tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, selalu diberkati, semuanya dibuat lancar oleh Tuhan. Atau Tuhan itu suka kalau kita itu berada di zona yang tidak nyaman. Artinya zona yang penuh dengan pergumulan. Dan kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan tadi malam, bahwa Tuhan itu menghendaki kita bisa merasakan di dalam kedua-duanya, saudara. Tuhan itu bisa menghendaki kita untuk kita mengalami zona nyaman, di mana Tuhan terus memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita mengalami kuasa dan mukjizat dalam hidup kita. Tetapi di satu sisi Tuhan juga ingin kita sekali-kali mengalami namanya zona yang tidak nyaman. Karena tadi malam juga kita sharingkan bahwa kita membutuhkan namanya zona yang tidak nyaman supaya kita itu semakin bisa kuat, kita bisa berhikmat, ya, kita bisa menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak perlu mempermasalahkan ada atau tidak adanya persoalan di dalam hidup kita, saudara. Tetapi kita perlu bagaimana memperhatikan sikap hidup kita ketika kita diperhadapkan dengan 2 zona tadi, dengan 2 keadaan tadi. Keadaan yang diberkati Tuhan maupun keadaan yang tidak diberkati Tuhan, atau keadaan yang sedang dalam masalah, saudara ya. Nah, belajar dari pesan Paulus terhadap Timotius, kita bisa menghadapi penderitaan ya dengan beberapa cara supaya penderitaan itu tidak mengempaskan kita dari iman kita kepada Tuhan, dari kesetiaan kita melayani Tuhan, dari kasih kita kepada Tuhan. Justru kita semakin kuat, kita semakin intim dengan Tuhan, semakin menyala-nyala lagi dalam melayani Tuhan. Ya, kita mau belajar dari pesan Paulus terhadap Timotius, kita bisa menghadapi penderitaan dengan yang pertama, saudara. Ketika kita mengalami penderitaan, aniaya, dalam hal ini mungkin kita tidak mengalami aniaya seperti yang dialami oleh Paulus, yang dialami oleh Timotius, mungkin pada waktu itu ditangkap, dipenjara, ya disesah dan sebagainya. Tetapi penderitaan, penganiayaan ini di sini bicara tentang pergumulan ya. Ketika kita menghadapi, kita harus tetap beriman bahwa Tuhan sanggup melepaskan. Ya, ketika kita menghadapi persoalan, kita menghadapi tekanan dalam hidup kita, yang perlu kita lakukan dalam hidup kita harus punya sikap bahwa kita punya iman bahwa Tuhan itu sanggup melepaskan kita dari segala pergumulan kita. Amin. Ya, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11. Coba Bang baca lihat ayatnya 11 ya. Saya bacakan di sini. Firman Tuhan katakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus tidak pernah mundur dalam pelayanannya. Dia tidak pernah mundur untuk mengasihi Tuhan. Dia tidak pernah berpaling dari imannya karena pergumulan hidupnya, saudara. Karena kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Karena tantangan-tantangan atau penghalang-penghalang yang menghambat langkahnya untuk melayani. Dia tidak pernah mundur. Tetapi dia tetap maju melayani Tuhan. Dia tetap antusias untuk melayani Tuhan. Dia tetap kasihnya tetap menyala kepada Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan yang dihadapi, saudara. Ya, dengan sikap apa? Dengan dia selalu percaya bahwa Tuhan sanggup membebaskan dia dari pergumulan tadi, ya. Penderitaan biasanya menawarkan kepada Paulus mengalami penderitaan dan kesengsaraan dalam pelayanan di Antioquia, Listra, dan Ikonium. Demikian juga dengan tokoh-tokoh Alkitab lainnya, mereka menderita, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mempelajari tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab itu, hampir-hampir semua tokoh itu mengalami sebuah kesulitan dalam hidupnya, mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya, tetapi mereka tetap menjadi orang yang bisa menaklukkan setiap pergumulan mereka, tetap keluar sebagai pemenang. Karena apa? Mereka punya sikap iman bahwa dia mempercayai bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka dari segala persoalan. Nah, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, adakah kita keraguan ketika kita diperhadapkan dengan masalah? Apakah ada keraguan dalam diri kita, dalam hati kita? Apakah Tuhan sanggup ya melepaskan saya, membebaskan saya? Apakah Tuhan itu sanggup ya mengeluarkan saya dari masalah ini, saudara? Jangan sampai ada keraguan-keraguan yang menguasai diri kita ketika kita mengalami satu tantangan dalam hidup kita, Bang Eston. Mari milikilah sebuah iman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Ya, kalau di dalam Alkitab itu ada Nabi Ayub, ya, bukan Ayub ini ya, Nabi Ayub. Ya, bagaimana dia mengalami kebangkrutan, dia mengalami sakit penyakit bahwa hidupnya sangat terpuruk sekali. Tetapi dia pengharapannya dia, imannya dia kepada Tuhan tidak luntur, saudara. Dia tetap berharap, dia tetap memandang Tuhan, dan akhirnya hidupnya dipulihkan. Bahkan Tuhan melipat-lipat gandakan ya apa yang sudah hilang, dilipat gandakan, dikembalikan dengan cara berlipat-lipat kali ganda, saudara. Daniel, Sadrak, Mesan, dan Abednego, ya, Yusuf, saudara kasih. Dan tadi malam juga bicara tentang Rasul Paulus sendiri juga begitu. Dia dipenjara, dibelenggu, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh berdoa, dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan dia. Maka apa yang terjadi? Ya, Rasul Paulus dan Silas mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, di mana mereka bisa dibebaskan dari belenggu, dari penjara itu, saudara. Karena apa? Karena hatinya melekat kepada Tuhan, hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Ya, next. Lagi, Bang? Oke. Ya, kekristenan dan pelayanan tidak menjamin bahwa kita tidak mengalami pergumulan hidup, saudara. Jadi kalau Bapak dan Ibu menjadi orang Kristen, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan sekalipun engkau memberikan diri untuk melayani Tuhan, itu tidak menjamin bahwa Bapak dan Ibu akan mengalami terbebas dari pergumulan hidup, saudara. Bahkan ada statement orang yang mengatakan, kok ikut Tuhan kok makin susah gitu. Ada nggak yang di sini pernah bilang begitu? Saya saya percaya Tuhan kok hidup saya lebih susah gitu. Apalagi setelah menyerahkan diri untuk melayani, kok hidup saya banyak pergumulan, saudara yang kasih Tuhan. Jadi jangan kaget, saudara. Kalau kita ketika kita ada di dalam Tuhan punya masalah, jangan kaget. Ketika kita memberi diri untuk melayani, justru tantangan lebih hebat lagi. Juga jadi jangan kaget, saudara.
Karena kalau kita melihat rasul-rasul Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka memberi diri mereka untuk percaya Yesus, untuk melayani Yesus, dipakai menjadi alatnya Tuhan, mereka mengalami banyak tantangan kok. Tetapi mereka tidak pernah menyerah, saudara. Mereka tidak pernah mundur. Dia tetap hadapi tantangan itu, bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kuasa Tuhan. Dan tetap memandang bahwa Tuhan sanggup memampukan dia melewati itu semua. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang yang kecewa. Pelayanan ya, belum ada tantangan yang hebat, baru hanya karena kata-kata sudah tersinggung. Ciao, saudara ya. Nah, saya juga heran, saudara ya. Belum mengalami penganiayaan. Coba kalau mengalami penganiayaan seperti Rasul Paulus ini, ya. Cek, 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 cek. Ini agak ada gangguan ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, coba kalau pelayan-pelayan Tuhan zaman sekarang, zaman now, saudara, kalau bisa melihat bagaimana pengorbanan dan penderitaan rasul-rasul pada waktu itu, saat ini nggak ada apa-apanya, saudara. Baru merasa nggak dihargai, tersinggung, saudara, udah ngambek, nggak mau melayani. Saya mau katakan ini harus kita harus punya mental baja, saudara. Ya, kalau menjadi seorang hamba, doulos itu kalau di dalam Alkitab itu keset, saudara. Ya, memang orang-orang yang yang punya hati yang kerendahan hatinya yang luar biasa. Justru kebalikannya, saudara yang kasih. Ada banyak orang yang memberikan diri untuk melayani, tapi hatinya bukan semakin rendah, bukan menjadi menghamba, tapi menjadi tuan, saudara. Ya, menjadi pingin selalu dihormati dan dihargai. Ketika dia tidak mendapatkan di dalam pelayanan, dia kecewa dan akhirnya tinggalkan pelayanan dengan begitu mudahnya, saudara. Dia sudah tidak lagi mengingat komitmen, ya, yang pernah dibuat dan sebagainya. Sebenarnya itu bukan penderitaan, saudara ya, karena hati yang belum siap. Saudara, kalau kita melihat ini nggak ada apa-apanya, saudara. Yang dialami Rasul Paulus, yang dialami oleh Timotius, benar-benar real penderitaan. Dia aniaya, saudara, tetapi mereka tidak mundur, saudara. Karena apa? Mereka punya matanya terarah sama Tuhan. Ya, kalau terarah sama pujian, terarah sama penghargaan, pasti akan kecewa dan akan meninggalkan Tuhan, meninggalkan tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Baik, Tuhan. Yang kedua, saudara, supaya apa? Bagaimana supaya tantangan, ya, ketika kita menghadapi tantangan dan masalah itu tidak membuat kita semakin jatuh, ya, tidak semakin kita kerdil iman kita, tapi semakin bertumbuh. Yang kita perlukan adalah ketika kita menghadapi persoalan adalah tetap berpegang pada kebenaran, saudara ya. Ayat firman Tuhannya, coba Bang, lihat ya ke bawahnya lagi. Next Bang. Ya. 2 Timotius 3 ayat 11. Engkau telah ikut menderita. Bukan itu ya. 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi saya juga sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di tempat ini, saya juga memberikan teladan, saudara, memberikan contoh, saudara ya. Bagaimana dalam pelayanan itu, ya kita harus menjadi seorang hamba yang melayani. Ketika kita orang enggak menghormati kita, kita tetap menghormati orang. Yang ini, saudara. Kita disakiti, kita melepaskan pengampunan. Itu namanya seorang hamba, saudara. Dan ini saya juga belajar untuk menghidupi, saudara. Ya, sehingga kami tetap sampai hari ini tetap melayani di Karanganyar. Dan saya merasakan selama kurang lebih hampir 3 tahun, 4 tahun di pelayanan di Karanganyar ini enggak baik-baik saja, saudara. Ada banyak hal-hal yang kita hadapi yang mungkin secara manusia enggak enak ya. Ya, tetapi sampai hari ini kita bisa tetap melayani, tetap eksis melayani karena apa? Kita tetap memegang kebenaran firman Tuhan. Ya, penderitaan biasanya menawarkan kepada seseorang jalan pintas
untuk keluar darinya dengan mengandalkan hal lain di luar kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan, seringkali kita ditawarkan oleh iblis untuk apa? Jalan pintas. Jalannya itu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya ini, contoh yang sederhana saja ya. Ketika kita melayani menjadi jemaat Tuhan, bergereja ya saudara yang kasih Tuhan, kita mungkin ada hal yang gak enak kita terima dari mungkin sesama jemaat. Kalau kita sesama pelayan, mungkin ada sesuatu yang nggak enak kita terima dari sesama pelayan, mungkin hati kita merasa tersinggung, kita merasa tersakiti, saudara. Dan apa yang ditawarkan iblis? Ya mungkin yang ditawarkan iblis adalah kita kecewa, ya kita tersinggung, kita marah, dan kita tinggalkan pelayanan. Tapi kalau kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan ketika kita menghadapi hal-hal yang menyakiti, hal-hal yang melukai kita, ya firman Tuhan katakan kita harus melepaskan pengampunan. Kita harus mengasihi, tetap mengasihi. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memiliki mental yang seperti ini dalam pelayanan, di dalam kehidupan berjemaat Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap maju dalam Tuhan. Amin. Itu namanya berpegang kepada kebenaran. Ketika kita disakiti, kita tetap mengampuni, melepaskan pengampunan. Jangan menyimpan akar pahit, saudara. Ya, itu kebenaran yang Tuhan ajarkan, mengampuni. Seringkali kalau orang yang sudah tersakiti, kita sebagai hamba Tuhan sudah nasihatin, kita sudah arahkan supaya apa? Supaya melepaskan pengampunan, ya, supaya melepaskan akar pahit itu, ya seringkali terjadi penolakan. Aduh, rasanya nggak bisa Pak, udah nggak bisa, ini udah nggak bisa, ini udah nggak sanggup lagi, saudara. Artinya apa? Kita udah nggak lagi berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita kalau berpegang kepada firman Tuhan, kita tahu bahwa kita harus datang beribadah. Kita harus datang berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu ajarkan seperti itu. Ada masalah, datang berdoa. Ya, apapun yang terjadi masalah, saya harus tetap punya pergumulan, punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan mau supaya saya melayani, ya melayani apapun yang terjadi, saudara. Tantangan apapun yang terjadi tetap melayani, karena itu yang Tuhan mau, saudara. Ya, jadi Tuhan tidak mau kita mundur, saudara, dalam pelayanan. Kita harus tetap berpegang pada kebenaran. Tentunya kita harus pegang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang menjadi berotoritas dalam hidup kita. Kita harus pegang firman Tuhan itu dalam hidup kita, saudara. Dan semua yang ada dalam firman Tuhan, ada ajaran-ajaran, ada hal-hal, ada nilai-nilai, ada value-value yang harus kita kita hidupi dalam hidup kita, saudara. Harus kita pegang terus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita terus di dalam tekanan, dalam penderitaan, tetap pegang kebenaran firman Tuhan, kita akan tetap bertumbuh, tetap menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, saudara ya. Jadi penderitaan biasanya menawarkan kepada seseorang jalan pintas untuk keluar darinya dengan mengandalkan hal lain di luar kebenaran. Dan saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini, ya kalau ada masalah, ada pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, jangan pernah ambil jalan pintas, saudara ya. Kita harus tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kira-kira yang saya ambil ini berkenan nggak sama Tuhan? Ada di dalam keluarga karena konflik dengan suami istri, pengen cerai, saudara, berpisah, itu kan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Ada karena suami istri nggak bertobat, atau salah satunya karena tertarik dengan pria lain di luar yang lebih perhatian, akhirnya selingkuh. Sebaliknya istri juga begitu, saudara ya. Ada orang punya masalah, dia lari kepada minum-minuman, ya, judi, sekarang melampiaskan pergumulan itu dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tentunya ini tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita tetap pegang ya kebenaran firman Tuhan itu sebagai kekuatan buat kita dalam menghadapi persoalan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ya. Jika kebenaran dari Tuhan betul-betul dipegang dan diyakini, tidak ada sesuatu pun yang dapat menggoyahkannya, saudara.
Jadi orang yang tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, sekalipun ada badai dalam hidup kita, kita akan tetap kuat, saudara. Ya, hidup kita itu diibaratkan seperti apa? Bangunan, saudara. Ketika kita menjadikan hidup kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, maka apa? Kita akan tetap kuat, kita akan tetap kokoh. Seperti sebuah bangunan yang dibangun di atas pondasi batu karang, saudara. Bukan di atas pasir, bukan di atas tanah, saudara, yang akan mudah hancur, akan mudah retak, saudara. Tetapi di atas batu karang, saudara, kita akan tetap kuat. Saudara kasih Tuhan, oleh karena itu berpeganglah kepada firman Tuhan. Jangan pernah kita mengingkari kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, meskipun berat, memang memegang dan meyakini kebenaran adalah harga yang harus dibayar agar tetap memiliki iman yang teguh kepada Kristus. Jadi ketika kita ada dalam masalah, terus Tuhan tantang supaya kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, saudara, itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu berat, ya. Tetapi sekalipun berat, kalau kita tetap memegang kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, kita akan keluar sebagai pemenang untuk setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah berpegang kepada kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, ya. Yang ketiga, saudara, yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi tantangan pergumulan dalam hidup kita supaya iman kita tetap bertumbuh adalah tetap bertumbuh dalam kitab suci. Artinya apa? Kita harus membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, ya. Di tengah penderitaan yang terjadi, kita memerlukan kekuatan rohani dari relasi kita dengan firman Tuhan. Jadi untuk supaya kita bisa kuat, saudara, kita memerlukan kekuatan rohani, bukan hanya jasmani, saudara, ya. Kita mungkin secara jasmani kita berolahraga, saudara, ya. Berolahraga setiap hari, ya. Mungkin secara jasmani kuat, tetapi bagaimana kerohanian kita? Ketika rohani kita lemah, saudara, menghadapi masalah, sekalipun otot kita gede, saudara, tapi kita akan bisa jatuh, kita akan bisa kalah terhadap setiap cobaan dan tantangan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan rohani kita. Dan kesehatan rohani kita itu bisa terjaga ketika kita terus memberi nutrisi buat rohani kita, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Dengan caranya apa? Membaca, saudara, membaca firman Tuhan. Kita baca ayat firman Tuhannya, saudara, ya. 2 Timotius ayat pasal 3 ayat 16 dan 17. Nih, ada manfaatnya ketika kita membaca merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah penderitaan, saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendapat manfaatnya yang luar biasa, yang besar untuk kehidupan kita, ya, untuk pertumbuhan rohani kita, sehingga kita menjadi orang yang semakin bertumbuh di tengah-tengah tantangan, saudara. Bukan menjadi orang yang kehilangan iman, kehilangan kesetiaan, dan kehilangan kasih kepada Tuhan, kehilangan kasih juga kepada sesama, saudara. Karena apa? Firman itu akan selalu mengajar kita, ya, bagaimana meresponi setiap masalah, setiap tantangan yang kita hadapi. Dia mengajar bagaimana kita menjadi orang yang berhikmat dalam memutuskan segala sesuatu dalam hidup ini, saudara. Oleh karena itu terus baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan itu tentunya akan menyatakan, menunjukkan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kalau kita dinasihatin orang, kita bisa tersinggung, saudara. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan di dalam kamar kita, saudara, Tuhan itu akan menunjukkan kesalahan kita, kelemahan-kelemahan kita. Jadi di situ nggak perlulah kita tersinggung, ya. Nanti baca firman Tuhan, ditunjukin nih dosa kita, kesalahan kita banting Alkitab. Alkitab ini gitu. Di kamar banting-banting Alkitab, saudara. Nah itu udah sakit itu, saudara yang kasih Tuhan, ya. Harus kita ketika baca firman Tuhan, kita harus membuka hati kita selebar-lebarnya.
Tuhan, selidiki hati saya. Selidiki hidup saya, Tuhan. Tunjukkan sebanyak mungkin kelemahan dan kesalahan saya. Supaya apa? Supaya bisa diperbaharui. Ada banyak orang yang di dalam hidupnya banyak kesalahannya, banyaknya kelemahannya, tapi tidak menyadari, Saudara. Ya. Kalau tidak menyadari bagaimana dia melakukan perbaikan, tentunya tidak akan bisa, Saudara. Orang yang bisa melakukan perbaikan itu kalau dia menyadari ada kesalahan, ada kelemahan, ada dalam diri kita. Kalau kita merasa baik-baik saja, saya sempurna kok, apa yang perlu saya perbaiki? Ya mungkin kita nggak akan berubah. Hidup kita pasti akan begitu-begitu saja, Saudara. Nah, ketika kita dibuka dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, ya, di sini firman Tuhan akan memperbaiki hidup kita. Ya, firman itu memperbaiki kelakuan kita. Kelakuan kita akan diperbaiki oleh firman Tuhan. Ya, anak-anak muda supaya bisa punya kelakuan yang baik, sikap yang baik, ya, sikapnya yang menyenangkan orang tua, menyenangkan guru, yang menyenangkan teman, menjadi berkat. Ayo baca firman Tuhan, ya, sehingga kita tahu bagaimana cara berbicara, bagaimana bersikap, bertingkah, bertutur kata, bersikap, ya, berperilaku itu menjadi berkat, ya. Sehingga firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran. Terus firman Tuhan itu selalu mengajarkan dan mendidik kita untuk melakukan kebenaran, ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhan itu bertujuan supaya apa? Supaya kita ini menjadi, ya, pribadi-pribadi yang bisa menjadi berkat. Dari hari ke hari hidup kita diperbaharui terus oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi kita bisa bertumbuh dalam firman-Nya karena mana ini si Abang Next? Ya, kita bisa bertumbuh dalam firman-Nya karena, ya Pak, firman-Nya itu bermanfaat mengajar atau mendidik. Ya, firman itu menyatakan kesalahan kita. Ya, firman itu memperbaiki kelakuan kita. Kalau kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen mengabaikan firman Tuhan, pasti hidup kita tidak karu-karuan, Saudara. Tetapi kalau hidup kita, ya, suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan menuruti firman Tuhan, pasti hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Ya, kita diperlengkapi untuk tiap-tiap perbuatan baik jika menghidupi firman Tuhan, ya, kita diperlengkapi untuk tiap-tiap perbuatan baik jika menghidupi firman Tuhan, meskipun pergumulan dan masalah sedang kita hadapi, Saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi berdasarkan renungan firman Tuhan hari ini, jadi iman dan pergumulan, ya, iman dan penderitaan ini Tuhan izinkan, ya, penderitaan terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya untuk membentuk dan memproses kita supaya iman kita semakin murni, iman kita semakin kuat, iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu ketika kita menghadapi segala tantangan dalam hidup kita, ayo jangan pernah bersungut-sungut, tetaplah mengucap syukur. Terimalah tantangan dan setiap pergumulan itu sebagai proses Tuhan untuk mendewasakan kita. Kita jangan pernah takut ketika kita tetap memandang Tuhan, mengarahkan pandangan kita, kita pasti bisa dilepaskan dari segala dari segala penderitaan itu, dari segala pergumulan itu, Saudara. Ya, tetaplah membaca firman Tuhan, tetaplah berpegang kepada kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita menjadi orang yang selalu bertumbuh dalam iman kita dalam Tuhan sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kita. Dan kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan kita mengangkat lagu Lingkupiku, ya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebentar lagi juga kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu kita juga perlu menyiapkan hati kita supaya ketika kita mengambil perjamuan kudus ini kita benar-benar menikmati berkat Tuhan, ya, aliran-aliran kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Lingkupiku. Oh, haleluya Yesus.
lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagaimana firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami tidak takut Tuhan, kami tidak kecewa ketika kami menghadapi tantangan, rintangan, penganiayaan, penderitaan dalam hidup yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, dalam setiap tantangan, masalah, persoalan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, tidak ada maksud Tuhan yang jahat Tuhan, tetapi Tuhan ingin mendewasakan hidup kami. Tuhan ingin memproses hidup kami sehingga kami menjadi pribadi yang dewasa, memiliki iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Kami terus bisa mengalami kuasa Tuhan. Penderitaan, pergumulan yang terjadi yang Tuhan izinkan membuat kami semakin mengandalkan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Biarlah Roh Kudus terus menolong umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Terus Tuhan mengajarkan, memberikan pengertian. Ketika mereka menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, mereka tetap bisa bersyukur. Dan mereka tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan mereka juga memiliki satu kesadaran bahwa mereka perlu tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Bagaimana mereka tetap membaca, merenungkan firman-Mu. Karena dengan membaca, merenungkan firman-Mu, mereka diajar, mereka ditunjukkan kelemahan dan dosa yang mereka lakukan, sehingga dalam hidup mereka dapat melakukan satu pembaharuan, perubahan dalam hidup ini, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mengambil perjamuan kudus Tuhan. Saya undang Ibu Restauli untuk maju ke depan. Mari kita siapkan hati kita, Ibu ini kasih Tuhan, Bapak-bapak. Kita akan mengambil perjamuan kudus hari ini. Ini adalah perjamuan kudus. Roti dan anggur ini melambangkan kasih Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu ketika kita mengambil roti dan anggur ini, kita mengambil dengan satu pemahaman, satu pengertian bahwa kasih Tuhan yang begitu luar biasa telah dibuktikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya rindu untuk membacakan firman Tuhan untuk kita semua supaya kita benar-benar bisa mengerti dan memahami pentingnya dan luar biasanya kasih Tuhan melalui perjamuan ini. Firman Tuhan katakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita menguji diri kita sendiri. Mungkin dalam 1 bulan ini kita telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan menyucikan kita, menguduskan kita, melayakkan kita untuk mengambil perjamuan ini. Sehingga perjamuan ini mendatangkan berkat buat setiap kita. Ketika kita sakit, kita mengalami kuasa kesembuhan. Ketika kita lemah, diberikan kekuatan. Dan ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir melalui perjamuan kudus ini. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami Tuhan. Semua terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasa dalam hati perasaan kami Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan-Mu. Tuhan ampuni Tuhan, kalau ada perkataan kami, ada pikiran dan hati kami, bahkan sikap hidup kami yang tidak menjadi berkat dan tidak memuliakan Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami. Kami mau mengambil perjamuan kudus ini Tuhan. Kami rindu perjamuan kudus ini mendatangkan berkat buat hidup kami, buat keluarga kami, buat kesehatan, buat pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu dan Ibu Restauli yang akan melayani perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah urapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan juga melayani sendiri untuk jemaat-Mu melalui kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang mengambil perjamuan kudus ini supaya mereka benar-benar merasakan kuasa darah-Mu itu Tuhan yang telah mengalir itu Tuhan, menyucikan dan menguduskan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan bagikan perjamuan ini. Tuhan terus memberkati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita nyanyi, baik. Nyanyi salibnya. Karena salibnya. Karena salibnya. Salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan karena salib-Mu, salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang sudah mengambil perjamuan kudus, kita bangkit berdiri dan mari kita angkat tangan kita, yang roti kita di tangan kanan tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan kita dan dengarlah firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan ini minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari angkat suara kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu, buat darahmu yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Karena tubuhmu dan darahmu Tuhan yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami menerima penebusan daripadamu Tuhan. Kami menerima jaminan hidup kekal di dalam Tuhan. Kami bersyukur. Kami yang tadinya harus binasa, tetapi oleh karena pengorbananmu, karena kasih-Mu itu Tuhan, kami hidup kembali. Kami memperoleh hidup yang kekal di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya semua yang terindah, yang terbaik Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan dalam hidup kami, dan Engkau akan tetap mengerjakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan, kembali duduk. Haleluya. Semuanya sudah merasakan kebaikan Tuhan. Melambaikan tanganmu. Tuhan Yesus begitu baik. Amin. Kita sudah menerima perjamuannya yang sungguh mulia. Darah dan tubuhnya yang sudah terpecah. Darahnya tertumpah di atas kayu salib sudah memurnikan sekian kita. Haleluya. Tanda paku di kaki dan tangannya, tanda tombak yang menusuk di pinggangnya. Itu adalah suatu bukti tanda yang sungguh besar, ajaib buat kita. Semua yang kita boleh tebus Tuhan. Saudara sudah menerima perjamuan kudus, artinya saudara siap untuk menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Seperti tema tahun kita, tema menjadi berkat, bangkit, jadi terang. Amin. Ya, jangan ada sedikit kata-kata yang mungkin akan disampaikan oleh hambanya. Baru omongan aja, udah down. Tuhan Yesus loh, udah diludahin, maka udah dicaci maki, disiksa, dilukai dengan begitu tusukan pedang yang duri yang dari itu yang cambukan yang luar biasa yang ujungnya itu ada besinya kalau menyangkut di badan kulit Tuhan Yesus. Aduh, saya membayangkan, gimana ya para pengerjanya Tuhan, hamba-hambanya, maaf kata seperti yang difirmankan oleh firman Tuhan barusan, itu juga merema buat setiap kita para pengerjanya Tuhan, hamba-hamba Tuhan.
Yuk kita mau bangkit seperti tema firman apa tahun ini untuk kita GBW Barangan. Kita mau jadi bangkit, kita menjadi terang. Artinya bangkit apa? Bangkit dari keterpurukan kemerosotan rohani kita, bangkit ya Tuhan. Mana orang mau melihat nama Yesus dipermuliakan. Kalau kita sendiri udah gampang down, jalan dengan masalah, dengan persoalan hidup kita. Amin, saudara, semua kita mau katakan kita mau kita mau katakan kepada bangkit, bangkit, bangkit jadi terang. Siap, 1, 2, 3. Bangkit, bangkit, bangkit jadi terang. Haleluya. Tuhan, luar biasa ya buat hambanya. Saya tadi merenungkan begitu nangis gitu. Wow, Tuhan, mana kami para pemilihan, di mana kami masuk Tuhan. Kami mau Tuhan bangun kembali iman kami, roh kami. Apa yang kita alami saat ini. Ya, kecil, saudara, kecil. Jangan melihat mungkin sekarang yang hadir sedikit, tapi kita melihat roh-roh yang ada di dalam diri kalian, roh yang luar biasa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat setiap dan jemaat Tuhan yang hadir, buat para pengertian dan hambanya yang hari ini kita bisa beribadah awal minggu bulan April ini. Puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kita nafas hidup kesehatan kita sampai di tempat ini. Mungkin kita melihat hanya beberapa, tapi saya melihat luar biasa roh kalian sudah diperbaharui. Amin. Roh kalian sudah dikuatkan kembali, iman kalian dibangkitkan. Tetap setia, yang sudah hadir hari ini tetap setia, terus beribadah datang kepada Tuhan. Amin. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir, tidak ya. Tapi semua roh yang baru. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk kedatangan jemaat Tuhan yang sudah datang pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan untuk saya akan membacakan kegiatan minggu ini. Untuk minggu ke depan, Rapture dan U2 libur. Tenang ya, karena berhubung hari raya Lebaran, yang mungkin yang pada mudik, ada yang pulang kampung, ada yang mau happy, tapi jangan lupa ya, ajak-ajak kita ya. Yang mungkin di rumah aja, tetap semangat, tetap sukacita, tetap happy ya. Oke. Untuk Sabtu, Tunas dan Mul 1 tetap berjalan, tidak libur. Yang libur hanya Rapture dan U2 saja. Dan libur juga. Di sini nggak libur. Oh ya, menyambung mungkin. Ya, Sabtu, Tunas dan Mul 1 juga libur ya. Sekalian satu minggu ya, berpuas ya. Tuhan. Tapi jangan sampai roh kita juga libur ya. Dimana jangan libur ya, jangan padam. Tetap setia baca firman Tuhan. Yang kemudian yang mungkin rindu untuk penyerahan anak, baptis atau konseling, menghubungi Bapak Gembala, Ibu Gembala kita, ya, yang mau curahan hatinya, yang mungkin ada galau, ada masalah pribadi, ngomong sama Ibu Gembala, Bapak Gembala, kita jujur di hadapan Tuhan ya, karena kemana kita mengadu? Kita jangan mengadu kepada orang yang tidak mengenal atau yang tidak kuat dengannya. Kita mengadu kepada Pak Gembala, Bu Gembala kita, amin. Karena dia akan memberikan penghiburan buat kita, kekuatan baru. Terus, saudara, untuk hari ini yang ultah nih, ini adalah hari yang sukacita, ya. Yang paling samping saya sebelah kiri ini, ya. Sebentar lagi mendekati tanggal 13 April, ya. Buat kita Asia, ya. Buat Pak Parmen Manalu ulang tahun nanti tanggal 13 April. Ditunggu undangannya ya, Parmen Manalu. Kemudian Pak Sitorus sudah datang hari ini ya, Bapak Sitorus tanggal 26 April. Kemudian anak kita Teresia tanggal 27 April dan adik kita Sandi juga tidak datang hari ini tanggal 29 April. Ya, itu semua untuk yang ulang tahun bulan April ini jemaat Tuhan cukup banyak ya. Yang pertama, dulu undangan. Haleluya. Untuk ibadah minggu tetap berjalan ya, dan untuk sekolah minggu tetap berjalan di hari Minggu. Kemudian untuk hari ini kita akan persembahan untuk pembangunan dana untuk kita di blok pembangunan
semoga berjalan dengan lancar supaya kita bisa memakainya dengan layak, dengan baik. Ya, kami minta, kami rindukan tangan-tangan yang penuh kasih kita sama-sama untuk membangun, mendukung tempat Blok E, ya, rumah doa ini supaya bisa berdiri dengan layak, dengan baik sehingga kita bisa pakai. Ya, puji Tuhan. Itu aja, dan kita akan nanti akan mengakhiri dengan sebuah syafaat. Tuhan, kita akan menutup ibadah kita minggu ini. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tetap setia mengasihi Dia. Dan pujian kita. Betapa besar. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan sebuah syafaat dan doa berkat. Terima kasih Bapa dan kepadamu di siang hari yang indah ini. Atas segala kasih anugerah-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik Bapa, Engkau begitu baik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tiada henti-hentinya Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya bagimu Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Ampuni kami segala dosa kami. Sucikan kuduskan kami Tuhan. Biarlah kami oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Kami sudah mendengar Tuhan sebagian dari kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Ayub Persumat. Engkau berkati Tuhan Yesus hamba-Mu ini. Dan apa Tuhan Yesus sampaikan hamba-Mu ini menjadi rema dari renungan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Buatkan Tuhan Yesus menjadi kekuatan semangat serta pemulihan dalam hidup kami Bapa. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik. Berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya ya Bapa. Berkati rumah tangganya Tuhan Yesus. Berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Apa yang dibutuhkan hamba-Mu Tuhan, Engkau yang menyediakannya ya Bapa. Kemanapun hamba-Mu ini pergi ya Tuhan Yesus, Engkau selalu dengan darah-Mu yang kudus. Engkau jaga dan Engkau lindungi Tuhan Yesus. Apapun Tuhan menjadi kerinduan hamba-Mu Tuhan, Engkau kita pertolongan Tuhan Yesus dalamnya, agar semua bisa terwujud dan terlaksana dengan baik ya Bapa. Tuhan Yesus Tuhan hamba baik, semua keluarga hamba-Mu Tuhan, kami serahkan Tuhan Yesus ke dalam tangan penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Buatlah Tuhan
hamba menjadi saluran berkat Tuhan Yesus bagi semua orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Begitu juga Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang hari saat ini Bapa. Engkau tahu Tuhan Yesus pada jemaat-Mu yang hari saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ini benar-benar rindu akan Engkau Bapa, yang haus akan Engkau Tuhan Yesus. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, kami sembah kepada-Mu Tuhan Yesus, agar jemaat-Mu Tuhan tempat ini Bapa. Engkau berikan Tuhan kasih karunia yang dari Engkau. Engkau berkati Bapa, Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan Yesus, di mana pun kami berada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau tataplah Tuhan para jemaat ini Tuhan. Engkau tatap ya Tuhan Yesus, Engkau pilih Tuhan Yesus keberadaannya Bapa. Engkau pulihkan Bapa seluruh aspek kehidupannya. Bagi suami-suami kami Bapa, Engkau berkati Tuhan sebagai kepala keluarga. Engkau berikan Tuhan hikmah dari Engkau. Engkau jadikan Tuhan mereka menjadi kepala keluarga yang menjadi teruan Tuhan dalam keluarga masing-masing. Begitu juga Tuhan para istri Tuhan jemaat ini Bapa. Engkau berkati Tuhan. Engkau jadikan Tuhan istri yang sabar dan tabah Tuhan, menjadi istri penolong Tuhan Yesus dalam kehidupan kami masing-masing. Menjadi tiang doa ya Bapa dalam kehidupan kami. Berikan Tuhan kesabaran dari Engkau Tuhan, kekuatan dari Engkau Tuhan, agar kami sama-sama pulih, sama-sama semangat, sama-sama kuat dan sabar Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami masing-masing ya Bapa. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Begitu juga Tuhan para anak-anak kami Bapa. Engkau berkati Tuhan tumbuh kembangnya, Engkau berkati Tuhan pendidikannya, Engkau berkati Tuhan masa depannya. Semua anak-anak kami Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan penyertaan-Mu. Engkau Tuhan Yesus yang membantu kami Tuhan Yesus untuk mendidik, membimbing anak kami ini agar menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, agar menjadi anak yang dengar-dengar pada orang tua Tuhan Yesus, agar anak-anak yang setia dan taat perintah-Mu ya Bapa. Engkau bantu mereka Tuhan Yesus dengan perintah-Mu ya Bapa. Engkau bantu kami Tuhan sebagai orang tua Tuhan Yesus memberikan terbaik bagi anak kami. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, kami mohon kepada-Mu Tuhan Yesus yang baik, penyertaan-Mu dan kasih-Mu, hikmah-Mu Tuhan Kau turunkan atas kami pribadi dan pribadi tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, yang maha pengasih, maha penyayang. Begitu juga para jemaat-Mu sedang sakit, Engkau sembuhkan ya Bapa. Yang sedang lemah, Engkau kuatkan Tuhan Yesus. Engkau berikan kehidupan dari Engkau Bapa. Kami mohon kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau tidak Tuhan keberadaan jemaat-Mu ini. Para orang tua kami juga Tuhan, Engkau berkati Bapa. Dimanapun mereka berada, orang tua kami Tuhan yang jauh dari kami Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, Engkau berkati masa tuanya Tuhan Yesus. Apa yang dibutuhkan orang tua kami di Bapa, Engkau yang menyediakannya Bapa. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan setiap orang tua kami Tuhan tempat ini. Agar Engkau selalu menjaga dan melindungi selalu Tuhan dengan kasih penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Kami juga berdoa Tuhan di siang hari ini Tuhan para untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Engkau berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Engkau Tuhan Yesus yang berkati semua kekayaan negara kami agar menjadi yang terbaik bagi negara kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan para pemimpin bangsa kami Bapa. Engkau berkati Tuhan Yesus mulai dari pusat sampai ke bawah. Apapun Tuhan program pemimpin bangsa kami ini, Engkau berkati semuanya Tuhan agar menjadi yang terbaik bagi negara dan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Engkau Allah Bapa yang berdaulat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan siang hari untuk para pemimpin gereja kami Tuhan. Para pemimpin gereja kami Tuhan, Engkau berkati semuanya Bapa. Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus. Engkau berkati pelayanannya Bapa. Kehidupan rumah tangganya Engkau berkati Tuhan. Semua aspek kehidupan para pemimpin gereja kami Engkau berkati Bapa. Pada mulai Tuhan kami serahkan seluruh pemimpin gereja kami ini agar selalu sehat, kuat, semangat Tuhan Yesus dalam melayani ya Bapa. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengasih, maha penyayang. Allah Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Bapa atas segala kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang begitu indah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus kami percaya Bapa. Kami ada sampai saat ini Tuhan karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Tuhan Yesus sebagai firman yang disampaikan oleh hamba-Mu tadi. Tantangan yang kami hadapi Tuhan. Ujian kami hadapi Tuhan pribadi segala tempat ini Bapa kami percaya Tuhan. Itu akan mendewasakan iman akan kepercayaan kami akan Engkau. Agar kami lebih-lebih lagi mengenal Engkau Tuhan Yesus. Agar kami Tuhan lebih-lebih mengenalkan kasih-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ujian tantangan itu Tuhan menjadi semangat Tuhan, menjadi kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami, mendosakan iman dan harapan kami akan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan yang maha baik. Jadikanlah Tuhan kami menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan Yesus sudah kehendak-Mu. Ini kami Tuhan anak-Mu, kami percaya Bapa. Kami percaya kepada-Mu Tuhan kami tetap dalam kasih penyertaan-Mu. Tuhan Yesus Tuhan yang maha
pengerjaanmu Tuhan Yesus di tempat ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang pengasih, Maha Penyayang. Engkau berkati Tuhan para pengerjaanmu di tempat ini. Engkau berkati Tuhan Yesus dengan kekuatan, kesehatan, kekasihan dari Engkau Bapa. Engkau berikan Tuhan kesetiaan, akan kasih dan kerjaanmu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami yang begitu indah kami rasakan. Kami mohon kepada Engkau Bapa, para pelayanmu Tuhan di tempat ini Bapa. Engkau berikan Tuhan agar ada kesehatan Tuhan Yesus untuk membangun, mengembangkan iman gereja kami ini Bapa. Terima kasih atas segala kasih Bapa. Berikan kami Tuhan kesatuan hati Bapa. Berikan kami Tuhan terang agar kami Tuhan lebih lagi untuk menyala-nyala untuk melayani Engkau Bapa. Berikan kasih pertolongan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan Yesus akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kami mohon Tuhan kepadamu. Engkaulah Tuhan kami harapan untuk hadir Tuhan Yesus tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, tantangan dan ujian yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, agar kami lebih-lebih mengenal Engkau, bahwa Engkau Allah Bapa yang berdaulat atas kehidupan kami Bapa. Begitu juga Tuhan para pelayan Tuhan di tempat ini Bapa. Engkau berkati semuanya Bapa. Engkau berkati Bapa kehidupan rumah tangganya. Engkau berkati Tuhan kehidupan semua aspek kehidupannya. Apapun yang dibutuhkan oleh para pelayan Tuhan di tempat ini, para pengerjaan Tuhan di tempat ini, Engkau yang menyediakan di Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Yang sedang susah Engkau beri penghiburan ya Bapa. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu ya Bapa. Ajari kami Tuhan Yesus agar menjadi anak yang taat dan patuh akan perintah-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan Yesus agar kami lebih percaya Bapa bahwa firman-Mu ya Tuhan, ya dan kami dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mengasihi dunia. Ajari kami Tuhan Yesus kami lagi agar kami lebih dewasa, agar kami lebih-lebih lagi Tuhan menyala-nyala untuk memuji, memuliakan dan melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan saat ini. Kami percaya Bapa, Engkau sudah mendengarkan dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Dan kami akan menyempurnakan doa kami ini Bapa dengan sama-sama doakan Bapa kami yang di surga. Yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena hari ini ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu, hadirat-Mu kami rasakan di tempat ini. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali kepada aktivitas dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan terus menyertai dan melindungi kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan iblis, orang jahat, kecelakaan, bencana sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Kami ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aduh, sini.